Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Oh, mari angkat penyembahan kepada Tuhan Yesus. Oh, 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 Kau sedang melawat umat-Mu, Tuhan. Dari barisan depan sampai barisan belakang, dari kiri ke kanan, Tuhan. Kau sedang melawat umat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja, Roh Kudus sedang bekerja. Oh Jesus. Kasih Tuhan. Oh rabaralabash. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh ada di tempat ini. Kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, di bulan yang baru ini Tuhan, berbicara bagi setiap kami. Tuhan, biar firman-Mu boleh mengubah hidup setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biar roh Allah turun, pengurapan dari Roh Kudus turun atas setiap kami. Sehingga mata kami dibukakan, dicelikan, sehingga kami boleh melihat keajaiban dari firman-Mu. Dan hidup kami boleh diubahkan Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini berbicara bagi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala hormat pujiannya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk sama-sama menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Hari ini saya mau sharing tentang tahun 5785, tahun Ibrani 5785, Pei Hei. Multimedianya boleh? Oke, ya. Saudara, tahun Ibrani Pei Hei ini dimulai tanggal 2 Oktober 2024 sampai 22 September 2025. Ya, mungkin saudara ada pertanyaan, kenapa kita sebagai orang Kristen kita belajar soal alfabet Ibrani, tahun Ibrani. Kenapa sih perlu kita mempelajari hal ini? Saudara, karena gini, karena ternyata saudara, apa yang tertulis dalam Alkitab mengenai bangsa Israel sampai hari ini ya, itu masih berlaku dan terjadi ya. Sejarah yang hari-hari ini terjadi selalu berpusatnya kepada bangsa Israel. Nanti kita
saya akan kasih contoh ya, saudara. Kalau kita lihat ya, tahun 5780 ya, 5780 itu tahun Pei ya. Pei itu berbicara soal mulut. Itu tahunnya tahun 2019 sampai 2020, kurang lebih September sampai Oktober 2020. Nah saudara, apa yang terjadi tahun itu? Tahun Pei itu berbicara soal mulut ya, mulut yang terbuka untuk menyatakan kasih Tuhan, deklarasikan firman Tuhan. Tapi yang terjadi apa? Mulut kita semua pada ditutup pakai masker saudara ya, 2019-2020 karena COVID ya. Itu waktu perpindahan dari Ayin ke Pei itu, dari mata ke tahun mulut itu, dekade mulut itu, saya juga nggak berpikir kok bisa seperti gitu ya, COVID terjadi dan mulut yang ditutup gitu ya, seperti gitu. Dan itu memang apa yang terjadi pada orang Israel itu mempengaruhi sejarah dunia ini dan juga mempengaruhi kita. Dan itu kita belajar apa yang dinyatakan lewat tahun 5785 ini ya. Next. Ya ini Pei Hei, ini gambarnya, ini 80 yang sebelah kiri ini 80, ini Pei, ini Hei ya. Jadi kalau bahasa Ibrani itu dari kiri ke kanan, bacanya pada kanan ke kiri. Nah Pei itu, nah saudara, next aja. Saudara, 5785 ya, yang pertama. 5 tambah 7 tambah 8 tambah 5 berapa saudara itu? 25 ya. Lalu satu lagi, 5 kali 5 berapa? 25 ya. Saudara, saya bukan apa cocok logi atau apa, tapi saudara perhatikan ya, kalau 5784 jadi 24. Tapi awal sama akhirnya 5 sama 4 dikaliin cuma jadi 20. Enggak jadi ini. Enggak jadi 25, enggak sama gitu. Tapi ini 25 dan 25. 5 kali 5 itu 25. Saudara, 5, angka 5 itu Hei ya. Hei itu artinya kasih karunia, anugerah. Nanti kita bicara soal angin, roh Allah, tapi Hei itu kasih karunia ya. Jadi tahun 5785 ini berbicara soal ada double Hei-nya ya. Kasih karunia yang double, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Nanti kita 2025 kan masuk ke 25 juga ya. 5 kali 5. Saudara, kita akan melihat bahwa ada kasih karunia Tuhan yang double, yang berlimpah-limpah di tahun 5785 ini, di tahun 2025 ini ya. Tapi ada kenapanya ya, ada kenapanya nanti terakhir ya saya ceritain. Ya kadang-kadang gini, saudara, kalau saudara mengalami, ditanya, saudara mau alami kasih karunia yang luar biasa, mau saudara? Ya, tapi kalau saudara baca di Alkitab, ya dikatakan gini, di mana dosa makin berlimpah-limpah, di situ kasih karunia makin Tuhan kasih berlimpah-limpah. Ya, jadi sebenarnya kalau kasih karunia makin berlimpah-limpah, artinya ada sesuatu gitu ya, yang istilahnya bikin kita butuh kasih karunia yang berlimpah-limpah itu. Ya, nanti saya akan kasih lihat apa itu. Nah, next. Ini huruf P dulu ya, kita P dekade 80 ini P. Hurufnya seperti ini, terus yang saudara perlu lihat itu yang ini saudara. Next. Nah, ini saudara ada piktograf gini ya, kayak bulat gitu, itu gambaran dari mulut atau bibir ya, gambaran dari mulut atau bibir. Saudara, dikatakan kenapa Ayin dulu baru P. Ayin itu berarti mata, baru P. Karena menurut orang Ibrani, orang Yahudi itu, orang yang berhikmat itu orang yang mengamati, memperhatikan dulu, baru ngomong. Ya. Kan kalau di Indonesia banyak orang asbun dulu ya, ngomong dulu, baru memperhatikan. Nah, kalau itu sebutin sebagai orang bodoh katanya. Jadi kita kalau kita mau jadi orang yang berhikmat itu, perhatikan dulu, ya, amati dulu, perhatikan semua yang terjadi, baru kita ngomong. Gitu ya. Oke, next. Nah, yang pertama makna dari P. Yang pertama, kata pertama dari P ini dipakai kata panim. Panim itu artinya wajah atau muka ya. Artinya apa? Artinya wajah ini berbicara soal kehadiran seseorang. Kalau saudara lihat wajah saya di sini, berarti saya hadir di sini. Kecuali kalau pakai Zoom ya. Kalau saya pakai Zoom nggak hadir juga, ada di Zoom. Tapi dalam bahasa Ibrani katakan orang yang hadir di situ wajahnya ada di situ. Nah, kita juga belajar bahwa wajah Tuhan menggambarkan atau merepresentasikan kehadiran Tuhan. Saya mau kasih dari dari 3 ayat ya. Ini berkat imam terhadap orang Israel. Next. Bilangan yang ke-6 ayat 24 sampai 26 saya bacakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, ini berkat yang dilepaskan seorang imam Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Yang pertama katakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini berbicara soal Tuhan itu mau memberkati kita, membuat kita bertambah increase. Setiap kali itu Tuhan mau kita bertambah, bertumbuh. Ya. Bukan cuma stuck seperti itu aja, tapi bertambah, bertumbuh. Saya percaya ya untuk jemaat tempat ini juga kita lihat tahun ini ada pertambahan, ada pertumbuhan. Tapi kita percaya tahun 2025 bukan cuma tambah lagi, saudara, tapi multiplikasi terjadi. Amin, saudara. Dan itu harus dimulai dari kita juga, ya. Setiap jemaat yang ada. Nah, saudara, yang kedua, Tuhan melindungi engkau, menjaga kita dari segala yang jahat. Nah, ayat yang ke-25-nya, sini katakan gini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Apa sih artinya menyinari kita dengan wajahnya? Apa sih artinya Tuhan, apa wajah Tuhan itu bercahaya sama kita, itu seperti gitu? Ya. Nah, next. Nah, ini saudara, wajah yang bersinar, ya, wajah bersinar, ya. Apa? Glowing, ya, glowing, betul. Ini ibu-ibu yang lebih ngerti ya, glowing, kalau bapak-bapak susah. Ya, saudara, wajah yang bersinar itu bukan cuma glowing gini aja ya, tapi ketika kita melihat orang yang kita kasihi, kita misalnya berjumpa dengan orang yang udah lama kita nggak ketemu, mungkin satu kali dia pulang ke Indonesia, kita jemput di bandara, kita ketemu, wah kita senang gitu ngelihat wajahnya berseri-seri ya, ketemu dengan kita, ya. Itu gambaran wajah yang berseri, wajah yang cerah. Itu artinya apa? Saya senang ketemu sama kamu. Ya. Saudara, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Wajah Tuhan itu glowing sama kita. Itu bicara gini, aku senang berjumpa dengan engkau. Ya. Tuhan itu senang berjumpa dengan saudara dan dengan saya loh. Kadang kita kalau ibadah gitu ya, kadang kita merasa, udah minggu lagi nih, wah harus ibadah lagi. Tapi Tuhan enggak. Waktu Tuhan bertemu dengan saudara di tempat ini, dia bersuka cita, wajahnya menyinari kita. Ya, dia berseri-seri, dia senang ketemu dengan kita. Satu ayat dari Sefanya 3 ayat 17 katakan gini. Next. Ya. Katakan gini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dengan kasihnya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, di ayat ini katakan, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Kata bersorak-sorak di sini pakai kata aslinya gul ya, bacanya gitu gul ya. Ini seperti gini, orang yang sangat gembira, sangat sukacita sampai dia menari dengan berputar-putar. Ya, makanya saya gambarnya, next gambarnya. Ya, gambarnya itu orang yang lagi nari sambil putar-putar dengan sukacita, mengekspresikan kegembiraannya. Ya, Tuhan tuh kayak gitu sama kita. Tuhan itu sangat sukacita, sangat senang berjumpa dengan setiap kita di tempat ini. Karena itu katakan Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Jadi next kalau saudara mau berjumpa dengan Tuhan, baik dalam ibadah atau dalam doa saudara pribadi, ya, saudara harus ingat Tuhan itu menyinari kita dengan wajahnya. Dia senang berjumpa dengan setiap kita. Ya. Nah, lalu yang ayat selanjutnya dikatakan ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, saudara. Di sini katakan Tuhan menghadapkan wajahnya sama kita. Kalau saya hadapin wajah saya sama saudara, berarti saya mengawasi saudara, saya melihat saudara, saya memperhatikan saudara, dan saudara juga memperhatikan saya. Tetapi ada hal yang lain, saudara. Waktu saya misalnya memalingkan wajah saya dari saudara, ya. Apa artinya kalau seseorang memalingkan wajahnya dari saudara? Apa artinya, saudara? Hah? Sebel katanya. Kesel, ya. Gak suka, ya. Marah, ya, mungkin seperti itu, ya. Saudara, dalam perjalanan bangsa Israel, mereka juga seringkali mengalami Tuhan memalingkan wajahnya dari mereka, ya. Karena itu banyak sekali kalau saudara baca di Mazmur, baca di kitab-kitab yang lain, ada doa-doa yang berkata, Tuhan hadapkan wajahmu pada kami, Tuhan buat wajahmu kembali mengawasi kami. Kenapa? Karena ketika bangsa Israel itu istilahnya gini, tegar tengkuk, gak mau dengar Tuhan, udah dikasih tahu arahannya seperti gini, tapi dia maunya sendiri. Tuhan berkata gini, oke deh, kalau kamu udah gak mau seperti itu, aku palingkan wajahku. Aku gak mau lihat kamu lagi. Waktu Tuhan memalingkan wajahnya, proteksi dibuka, saudara. Ya, pelindungan dari Tuhan dibuka, gak lagi diawasi, gak lagi dilindungi sama Tuhan.
Apa yang terjadi? Musuh-musuhnya datang menghancurkan, menjajah bangsa Israel. Ya. Apakah artinya ketika Tuhan memalingkan wajahnya itu Tuhan membenci orang Israel? Enggak, saudara. Ketika Tuhan memalingkan wajahnya dari bangsa Israel, bukan artinya Tuhan mau menghancurkan bangsa Israel, biarin aja gitu. Enggak, saudara. Malahan itu bukti bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Coba kita lihat ayatnya dari Hagai. Ya. Hagai 5 ayat yang ke-15. Ya, ini bahasa Indonesia sehari-hari, katakan gini. Umatku akan kutinggalkan sampai mereka telah cukup menderita karena dosa-dosanya. Ya, jadi Tuhan tinggalkan umatnya sampai mereka cukup menderita karena dosa-dosanya. Ini tujuannya nih, lalu datang mencari aku. Terus mungkin dalam penderitaannya mereka akan berusaha menemukan aku. Saudara, bukankah ini sesuatu yang istilahnya kita banget ya? Kalau misalnya dalam penderitaan baru kita sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan perlu doa, perlu puasa, perlu ngapain deh sampai saya ketemu Tuhan, karena lagi menderita ya. Kalau lagi senang kadang-kadang suka lupa Tuhan, betul. Kalau lagi wah luar biasa nih diberkati gitu ya, segalanya beres, segalanya berjalan baik, kita seringkali udahlah ke gereja juga nantilah, akhir tahun aja pas Natal ya, bentar lagi Natal saudara ya, pas Natal gitu ya, kadang seperti itu. Tapi Tuhan kadang membiarkan bangsa Israel itu jatuh dalam titik yang terendah supaya apa? Supaya mereka mencari Tuhan. Dan kita pun saudara di tahun Pei ini ya, satu maknanya adalah tahun untuk kita mencari Tuhan. Tahun untuk kita benar-benar gimana caranya supaya kita bisa menemukan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya dan kita akan berjumpa kembali dengan Tuhan. Ya, saudara, ini pengalaman pernikahan saya sekitar 23 tahun. Ya 20 segitulah. Ya. Ketika awal-awal kami menikah, istri saya di depan, saudara. Yang belum tahu boleh dilihat. Ya, saudara, ketika kami awal menikah, ya kadang dalam keluarga itu kan ribut, ya ribut. Nah, kalau udah ribut itu biasanya istri saya memalingkan wajah dari saya, ya marah. Ketika awal-awal pernikahan itu, karena kalau istri saya memalingkan wajah dari saya juga emosi, kesel gitu. Ya udah biarin aja. Saya waktu istri saya seperti gitu meninggalkan saya, memalingkan wajah dari saya pikir udahlah biarin. Karena saya ini orangnya flegmatik, saudara, orang introvert dan flegmatik. Jadi orangnya cuek, ya saya ini cuek. Saya nggak cocok jadi gembala. Saya kalau ngajar saya oke. Nah, jadi saudara, waktu istri saya meninggalkan saya biarin. Ya. Karena itu berlarut-larut, ributnya berlarut-larut. Ya mungkin 2-3 hari, berapa hari. Saya belajar, ternyata gini. Ketika wanita itu ribut, dia marah, itu dia meninggalkan, memalingkan wajahnya, bukan berarti dia mau dijauhin, saudara. Bukan, saudara. Salah. Ini pelajaran untuk yang belum menikah. Ya. Artinya apa? Atau yang baru menikah. Artinya apa? Kalau wanita itu memalingkan wajahnya, artinya seorang pria harus mendekati untuk ini, istilahnya ngoloan. Saudara tahu ngoloan? Mendekati untuk cari, untuk sampai dia mau baikan sama kita. Ya. Itu yang saya pelajari. Nanti kalau yang Korinto pelajari, nanti Korinto share saudara di Natal 15 Desember. Ya. Ya, jadi saudara, sebenarnya itu gambaran juga. Waktu Tuhan meninggalkan kita, waktu kita sebenarnya Tuhan memalingkan wajahnya dari kita, jangan malah kita menjauh dari Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, jangan malah kita lari dari Tuhan. Jangan, saudara. Harusnya kita yang datang dan mendekat lebih lagi sama Tuhan. Ya. Oke, next. Jadi tahun untuk mencari wajah Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita mencari wajah Tuhan? Yang pertama, saudara, kalau kita mencari wajah Tuhan, kita harus buat pilihan secara sadar untuk mencari wajah Tuhan. Ya. Pilihannya kita yang bikin. Ya. Kita yang harus memilih untuk cari wajah Tuhan. Kita yang harus memilih tahun ini. Ya. Masuk tahun 2025, resolusi saya bukan jadi kurus, resolusi saya bukan lebih berotot, bukan, saudara. Resolusi saya untuk mencari wajah Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan. Karena apa?
dalam hadirat Tuhan kita alami sukacita yang lebih berlimpah-limpah lebih dari apapun. Ya. Terus yang kedua, jadikan kedekatan dengan Tuhan sebagai tujuan dalam hidup kita. Ya, Yakobus 4 ayat 8, kalau kita mendekat sama Tuhan, Tuhan akan mendekat sama kita. Saya pernah share sama saudara tentang draw near to God, ya. Saya akan bahas lagi. Terus yang ketiga, saudara, ini bertanya pada diri sendiri apa yang harus saya lakukan untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan tahun depan daripada saat ini. Ya. Oke, yang kedua, makna tahun P itu apa? Dekade P itu apa? Yang kedua, tahun P adalah tahun untuk berdoa dan bersyafaat. Ya, kuncinya pada doa dan syafaat. Kata doa, mungkin saudara berpikir apa sih doa itu? Kan kita seringkali bilang, ya doa itu ya pokoknya mah doa welah, bicara sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Ya. Tapi ternyata orang Ibrani berkata doa itu palal. Palal itu artinya berbicara pada orang yang punya otoritas. Gambarnya boleh nih. Saudara, yang di kiri itu kan tadi pei, ya, mulut. Ya. Yang sebelahnya itu lamet. Lamet itu tongkat. Jadi ini bicara gini, berbicara pada orang yang pegang otoritas. Jadi yang namanya saudara berdoa itu saudara lagi berbicara sama orang yang punya otoritas. Ya. Sama Tuhan yang punya otoritas di atas segalanya. Waktu saudara berbicara sama Tuhan yang punya otoritas di atas segalanya, baik buat diri saudara atau bersyafaat untuk orang lain, ya, saudara akan melihat ketika saudara berbicara kepada orang lain, saudara akan lihat bahwa ada otoritas Tuhan diberikan sama saudara. Dan perkataan saudara mengubah banyak hal di dalam hidup kita maupun hidup orang lain. Ya, next, yang kedua paga intercessor saya akan bahas. Yang ketiga, tahun pembebasan atau peletah. Next. Ya, tahun pembebasan atau peletah. Ada dua, saudara, Paskah dan Purim. Dua-duanya itu berbicara soal pembebasan. Paskah itu orang Israel dikeluarkan dari Mesir. Purim itu waktu zaman Esther, ya, orang Israel mau dihancurkan, dibunuh oleh Haman, Tuhan bebaskan. Saudara, tahun P, dekade P adalah dekade pembebasan. Saya percaya bahwa apa yang Gembala Pembina katakan juga, penuaian jiwa yang besar terjadi. Ya, banyak orang akan dibebaskan untuk mengenal Tuhan. Saudara, kata Paskah, Pesah, ya, bahasa Ibrani Pesah itu dari P dan Sah. P itu mulut, Sah itu berkata-kata. Jadi artinya gini, orang berkata-kata tentang keajaiban Tuhan. Orang menyatakan keajaiban Tuhan karena mereka melihat Tuhan melepaskan mereka dari Mesir. Ya. Dan saudara lihat, waktu orang Israel keluar dari Mesir, ya, mereka itu udah jadi budak 350 tahun. Ya, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka itu bukan keluar sebagai budak yang miskin. Mereka keluar sebagai budak yang sangat kaya. Kenapa? Karena terakhir Tuhan bilang gini, nanti minta sama orang-orang Mesir, apapun minta. Dan yang terjadi Tuhan kasih emas, perak, segala macam kepada orang Israel. Dan mereka keluar sebagai budak yang kaya. Ya. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan lagi bawa itu. Mungkin tahun depan kita akan lihat hal-hal yang istilahnya ekonomi seperti apa, tapi Tuhan akan bawa kekayaan bangsa-bangsa datang ke dalam rumah Tuhan. Ya, amin. Next. Nah, saudara, P juga berbicara soal perkataan atau ucapan. Ya, tadi hurufnya yang lonjong itu bicara soal bibir. Ya, bibir. Next slide. Ya, perkataan atau ucapan, bicara perkataan, kata-kata, ekspresi dan juga deklarasi. Ya. Di musim P ini kita harus mengerti bahwa perkataan kita adalah perkataan yang punya kuasa. Perkataan saudara harus dijaga. Ya. Harus memperkatakan apa yang Tuhan katakan kalau kita mau lihat berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita harus belajar untuk mengucapkan atau menyatakan perkataan nubuat, perkataan apa yang Tuhan beri sama kita. Ya, saya dalam Yeremia 1, Yeremia itu Tuhan panggil untuk jadi nabi Tuhan, untuk menghancurkan, untuk membangun, untuk melakukan banyak hal. Di Yeremia 1 katakan Tuhan memanggil Yeremia seperti itu. Lalu di Yeremia 1 ayat yang ke-11, boleh ditampilkan nggak? Yeremia 1 ayat 11, ayatnya bisa ditampilkan. Ya. Oke, kalau nggak bisa ya udah. Tuhan itu beri Yeremia penglihatan. Penglihatannya apa? Tuhan kasih penglihatan lalu tanya, Yeremia, kamu melihat penglihatan? Ya, penglihatan apa? Penglihatan tentang pohon badam. Pohon badam itu pohon almond, saudara, ya. Pohon almond. Di Indonesia emang jarang. Apalagi namanya badam, ya. Almond aja kita tahu ya, tapi badam kan lebih susah. Tapi pohon badam ini pohon almond. Ya.
Lalu Tuhan berkata gini, engkau benar kata Tuhan karena aku berjaga-jaga untuk melaksanakan firman-Ku. Saudara, sebenarnya ini kalau saudara baca bahasa aslinya itu ada permainan kata. Kata pohon badam, pohon almond dengan kata berjaga-jaga. Ternyata pohon badam ini atau pohon almond ini juga dalam bahasa Ibrani-nya saket. Saket itu sama dengan berjaga-jaga. Ya. Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya pohon almond sama berjaga-jaga? Nah, saudara, ini saya di Israel. Ini pohon almond ya, pohon almond. Ya. Pohon almondnya kalau saudara lihat ada yang unik nggak? Ya. Jangan wajah saya yang dia uniknya, saudara. Pohon almondnya ya. Pohon almondnya unik ya. Karena apa? Karena saudara lihat ranting-ranting, tapi yang ada apa? Si bunganya. Daunnya nggak ada loh, ya. Daunnya nggak ada, yang adanya bunganya. Saudara, ternyata pohon almond adalah pohon yang istimewa. Kenapa? Karena ketika musim semi terjadi, ya, pohon ini menandakan terjadinya awal musim semi. Jadi ketika pohon-pohon lain belum keluar bunga, belum keluar apa-apa, pohon almond lah yang pertama keluar bunga. Dan ini dikatakan pohon yang berjaga-jaga. Kenapa? Karena ketika pohon almond ini musim dingin, semua daun-daun segalanya semua rontok ya. Jadi cuma batang-batangnya aja. Tetapi pohon ini berjaga-jaga. Artinya selama musim dingin dia berjaga-jaga, lalu ketika tiba waktunya musim semi, dalam sekali tiba-tiba langsung keluar bunganya. Ini juga seperti yang Tuhan katakan bahwa Tuhan itu berjaga-jaga untuk melakukan firman-Nya. Tuhan itu ketika seseorang next aja. Tuhan sedang mengawasi dengan sesama menunggu firman-Nya dinyatakan. Ya. Sehingga ia dapat dengan cepat bergerak dan menggenapinya. Saudara, ketika kita menyatakan firman Tuhan, saudara dengar firman Tuhan, saudara terima rema dalam hati saudara, dan saudara memperkatakan firman itu, maka firman itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan mengajarkan kepada Yeremia hal itu. Jadi perkataan kita akan membawa dampak. Nah, oke, next selanjutnya. Waktu juga. Yang selanjutnya kita lihat hey. Nah, ini hey. Huruf oke, ya. Huruf hey. Gambarnya kayak orang lagi apa? Lagi loncat gitu ya. Ini huruf hey ini. Saudara, ini gambarannya gini. Seseorang yang sedang melihat pemandangan yang luar biasa dengan tangan terangkat dan menarik napas panjang. Jadi gitu ya. Seperti gitu ya. Jadi seperti itu kalau saudara lihat orang yang nonton sepak bola ya. Waktu mau gol kan, wah gitu. Langsung udah gol langsung wah gitu ya, seperti gitu. Sesuatu yang wah, tanda yang luar biasa, tanda yang hebat itu hey. Dan itu akan menandai tahun ini. Ya. Tahun 5785 kita akan melihat bahwa ada hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, saudara, saya mau kasih kesaksian ini ya sebenarnya buat kami, yaitu hey gitu ya. Gini, 2 minggu yang lalu mungkin ya, 2 minggu yang lalu itu istri saya mau kirim tamborin karena ada pesanan dari Riau, tamborin, dan dia harus packing pakai dus. Ya, dia tanya sama saya, "Pi, ada dus nggak di rumah?" Saya bilang nggak ada di rumah mah, kalau di kantor ada dus. Dan saya waktu itu Kamis malam kalau nggak salah dia bilang, ya udah nanti aja saya ambil, saya pikir gitu. Nah, besoknya ketika hari Jumat itu saya lagi pergi ke gym, istri saya WA lagi, "Pi, kamu udah kirim dus?" Saya bingung, belum, pergi ke kantor juga belum, masih ada di gym, saya bilang gitu. Tapi kenapa ini ada yang mau kirim dus ya sama saya? Saya bilang, tanya aja siapa yang kirimnya, saya nggak kirim gitu. Saudara, setelah itu akhirnya dikirim. Ternyata dari satu pengiriman itu kirim dus. Lagi ditanya, kenapa kirim dus? Ya nggak apa-apa, siapa tahu butuh katanya dus. Dan memang istri saya butuh, saudara, dus ya. Saudara, waktu kita ngobrol, kita ini, wah luar biasa ya. Baru juga ngomong butuh dus, tiba-tiba dikirim dus. Walaupun istilahnya itu dus hal yang kecil lah, hal yang biasa, tapi itu membuat kita, wah kok sebesar kayak gini ya. Itu hal yang kecil buat kita. Tapi itu tanda awal ya. Tanda awal itu kadang-kadang kecil-kecil dulu, saudara. Nanti ke depan baru kita lihat yang luar biasa. Dan istri saya
ini lanjutannya ya, lanjutannya ternyata ketika udah kirim tamborin ke sana, diterima saudara, dia di tag di IG ya, di tag di IG, ternyata banyak orang yang DM sama dia, butuh tamborin lagi gitu ya. Dan kita lihat bahwa Tuhan tuh mulai buat sesuatu yang buat kita wow gitu ke depan ya. Nah next saudara, nah kata hey ini gambaran awalnya kayak ini nih, jendela itu, jendela zaman dulu itu kan kotak-kotak seperti gitu ya, buat angin masuk tapi jangan ada binatang yang masuk, itu hey. Nah next, artinya ini seperti angin yang lewat jendela ya. Ya. Hey gitu ya, seperti gitu ya. Mazmur 33 ayat 6 katakan gini, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Saudara, hey ini bicara ini, nafas dari mulut Tuhan, atau hey berbicara soal roh Tuhan sendiri. Ya ada dua hal yang menciptakan segala sesuatu. Yang pertama adalah firman Tuhan, yang kedua adalah nafas dari mulut Tuhan. Saudara, di kejadian 1 kalau saudara baca ya dikatakan gini, bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi muka bumi, lalu katakan roh Allah melayang-layang ya. Roh Allah ada di sana, itu roh Tuhan ada di sana. Lalu setelah itu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi ada dua hal ini, ada roh Allah yang bekerja, yang kedua firman Tuhan yang dilepaskan. Ini yang akan menjadi bagian kita di tahun ini saudara. Biarlah Roh Kudus dicurahkan sama kita, Roh Kudus menaungi kita, Roh Kudus memenuhi kita sepanjang tahun ini, tapi kita juga harus mulai memperkatakan firman Tuhan ya. Saudara, waktu saudara mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, mengalami kegelapan dalam hidup kita, jangan kegelapannya yang saudara ucapkan. Misalnya saudara mengalami masalah keuangan, saudara punya hutang yang banyak, jangan kemana-mana ceritanya, waduh hutang saya gede banget nih, waduh kayaknya sampai anak cucu saya hutangnya gak akan beres-beres. Jangan gitu saudara. Saudara baca firman Tuhan, saudara terima firman Tuhan, mulai berkatakan, Tuhan walaupun hutang saya besar, tapi Tuhan saya Yehova Jireh, Tuhan saya Allah yang menyediakan semuanya bagi saya, Tuhan saya yang melakukan hal yang luar biasa. Kalau bangsa Israel bisa hilang hutangnya, lunas hutangnya, saya juga bisa ya. Saudara, perkataan itu ciptakan lewat perkataan kita, dari dalam kegelapan ciptakan terang. Amin. Oke. Next. Ini nggak usah deh, karena waktunya cukup ya. Ya saudara, jadi orang Ibrani itu mengatakan membandingkan antara angin dengan roh. Ya. Kenapa? Karena pertama angin itu nggak kelihatan. Ya kita nggak bisa ngelihat angin. Ya. Yang kedua angin nggak bisa dikendalikan. Saudara nggak pernah bisa nyuruh angin pergi kemana. Ya nggak bisa. Saudara ngerasa dingin sini karena ada angin dari AC yang keluar ya. Kita nggak lihat, kita nggak bisa suruh kemana-mana, tapi kita rasakan efeknya ya. Yang ketiga, angin pergi kemana ia mau. Yang keempat, angin nggak bisa terlihat tapi kita bisa rasakan itu. Yang kelima, ini yang paling kita suka, angin itu menyenangkan ya. Kenapa menyenangkan? Angin sepoi-sepoi ya saudara. Kalau lagi panas-panas tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi gitu ya. Wah enak banget saudara ya, enak banget ya. Saya ada satu cerita, satu kali ada seekor monyet lagi di atas pohon ya. Lalu matahari sama angin bilang gini, kita taruhan yuk siapa yang bisa jatuhin monyet ini ya. Lalu matahari bilang gini, oke, saya bisa jatuhin monyet ini. Apa yang matahari lakukan? Dia sinari monyet itu dengan cahaya, dengan sinar, dengan panas gitu, sampai monyet itu kepanasan, keringetan monyetnya ya. Tapi begitu di sinar itu bukannya tambah ini, malah dia tambah peluk pohonnya, makin dipeluk si pohonnya ya, makin dia bersembunyi gitu sama pohonnya. Oh akhirnya gak berhasil mataharinya. Lalu angin, oke deh bagian saya. Apa yang angin itu lakukan? Angin itu mulai lakukan ini, dia tiupkan angin sepoi-sepoi. Kan tadi udah panasan, udah keringetan si monyetnya tiupin lagi ketiga kali, terus lama-lama monyetnya keenakan saudara. Keenakan, lama-lama ngantuk, ketiduran, jatuh saudara ya. Yang ngantuk ketiduran jangan jatuh saudara ya. Jadi saudara, angin itu menyenangkan ya, bisa kita nikmati ya. Tapi juga angin punya kekuatan untuk menghancurkan hal-hal yang lama atau struktur-struktur yang lama ya. Jadi kita belajar bahwa angin bawa hal-hal yang luar biasa dalam hidup
sebagai penutup ada dua hal ya saudara. Tahun ini dikatakan tahun angin, tahun Roh Kudus bekerja, tapi juga berbicara soal tahunnya badai ya. Berapa bulan yang lalu di Florida ada badai yang sangat besar. Waktu saya lihat tuh, wah ngeri sekali ngelihat badai seperti itu ya. Tapi badai kita akan lihat di tahun yang akan datang, kita akan lihat badai terjadi. Tapi ada dua hal yang saya mau bagikan. Yang pertama itu kita bisa ambil stabilitas pohon ya. Next, stabilitas pohon nih. Kalau pohon itu kan dia masukkan akarnya dalam-dalam, makin kuat akarnya. Tapi pohon ini satu kali kena angin topan juga dia akan tercabut dari akarnya. Ini berbicara soal mungkin selama ini kita berusaha dengan pikiran kita, kekuatan kita, kemampuan kita, kepintaran kita ya, untuk tetap teguh berdiri. Tetapi tahun ini Tuhan bicara jangan. Kita harus lakukan yang kedua. Next, gambar yang kedua. Ini harus dengan stabilitas Raja Wali. Kita harus pakai kekuatannya Raja Wali. Ya, Raja Wali itu ketika dia menghadapi badai, dia nggak akan dihempaskan oleh badai. Kenapa? Karena dia naik di atas badai. Dalam Yesaya 40 ayat 31 katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ia seperti burung yang Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, sebenarnya Raja Wali itu bukan artinya dengan kekuatan sayapnya kepak-kepak gitu, lalu dia terbang tinggi, bukan saudara. Dia sayapnya kuat, dia rentangkan, tapi dia pakai angin untuk dia naik. Ketika badai datang, Raja Wali nggak takut. Burung pipit takut, burung gagak takut terhadap badai. Raja Wali nggak takut, kenapa? Karena Raja Wali naik di atas badai. Tahun ini, tahun angin, tahun kuasa Roh Kudus bekerja. Saudara, kita harus belajar untuk mengharapkan, berharap, untuk bersandar pada Roh Kudus. Bersandar kemana Tuhan mau bawa kita. Seperti Raja Wali tadi, tukar kekuatan kita dengan kekuatan Roh Kudus. Bentangkan sayap kita dan tetap percaya Roh Kudus membawa kita naik makin. Di tengah badai yang terjadi, kita bukannya hancur seperti pohon tadi terangkat, tapi Tuhan angkat kita tinggi karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saya panggil PL sini. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus juga. Saudara yang belum dapat boleh angkat tangan, saudara boleh bintang. Kita mau nyanyikan satu lagu dulu. Firman-Mu Kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara, biarlah lagu ini menjadi doa kita, bahwa di tengah badai yang kita hadapi, kita mau dengan sayap Raja Wali itu kita terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Kita nyanyikan lagu ini kembali di refnya. dengan sayap-Mu Ku akan terbang tinggi. Saya mau undang saudara bangkit berdiri sama-sama. Hidupku tak menyerah, Kau kekuatan dan pelindungan
Rajaku. Kita akan masuk perjamuan kudus, saudara. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Kita mau datang sama Tuhan. Biar dengan perjamuan kudus ini membuat kita makin dekat sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat tubuhmu, buat darahmu yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mau mengenang, kami mau mengingat kembali apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Dosa-dosa kami telah Kau tebus, telah Kau hapuskan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus buat salib. Terima kasih buat darah-Mu, pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan, kita angkat cawan di atas tangan kita tinggi-tinggi. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya ucapan syukur adalah persekutuan dan darah Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucapkan syukur. Terima kasih Yesus. Mari ucapkan dari mulut saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat darahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Jesus. Saat kami makan tubuh-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa kehidupan itu mengalir dalam tubuh setiap kami Tuhan. Segala sakit penyakit dalam tubuh kami dilenyapkan. Ada kesehatan dari Tuhan atas setiap kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh rabatakaralah-barala-barala-barala. Oh rala-barala-barala-barala. Roh Kudus berhembus saat ini. Dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan, Roh Kudus berhembus. Oh rakabarala-batakarala-barala-barala-barala. Tuhan urapi umat-Mu Tuhan. Lepaskan, bebaskan, berkati umat-Mu Tuhan. Shalom-Mu turun atas umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Bulan ini Tuhan, bulan Desember akan menjadi bulan yang terbaik Tuhan untuk mengakhiri tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sedang melawat umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pribadi demi pribadi Tuhan sedang jamah. Oh rala-bara-bara, buat hati kami makin rindu untuk berjumpa, mencari Tuhan hari-hari ini Tuhan. Buat
membuat kami makin mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu itu sedang Tuhan nyatakan double, berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau terus bekerja. Roh Allah terus bekerja di tengah-tengah kami, membawa kami, membuat kami dapat terbang mengatasi segala badai yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini sungguh kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, segala yang terbaik, wajah-Mu yang bersinar, wajah-Mu yang Kau hadapkan bagi kami Tuhan, akan membuat kami menjadi kuat, membuat kami menjadi makin nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.